Nah, sebelum masuk ke bincang-bincang kita pada hari ini, boleh kepada Teh Naila untuk memperkenalkan diri dahulu nih Teh, dari nama lengkap, alumni angkatan berapa, serta kesibukannya saat ini. Oke, makasih banyak Biza dan juga Felis. Halo teman-teman Hima, perkenalkan aku Naila Putri Rahmandia Mariano. Aku biasa dipanggil Naila. Untuk level 4-nya itu aku masuk tahun 2020, jadi masuk level 4 2020 ya, gak Faskara. Nah kalau untuk kesibukannya mungkin sekarang sesuai dengan judul binar kali ini kali ya, hidup tenang koas gitu. Jadi kesibukan aku sekarang sih paling lebih ke akademik koas aja ya, karena masih tahun pertama juga, jadi memang kesibukannya masih di seputar akademik aja. Baik, terima kasih Teh Nala atas perkenalannya. Mungkin kita bisa langsung aja nih Bis, masuk ke pertanyaan yang paling pertama. Mulai dari siapa dulu? Mulai dari aku dulu kali ya. Jadi untuk pertanyaan pertama nih Teh, bagaimana sih kehidupan sehari-hari menjadi koas nih? Kehidupan sehari-hari itu berarti aktivitasnya gitu Iya. ya. Sebenarnya tuh kalau dari segi belajar atau segi kayak kegiatan sehari-hari pasti beda dengan preklinik ya. Karena kan kalau preklinik tuh pasti kita itu walaupun mungkin kurikulum kita sama jadi lebih relate ya, kayak jadwal mungkin nggak yang pakem banget setiap hari kita pasti ada kelas atau gimana. Sebenarnya kalau di koas itu yang aku rasakan dibandingkan preklinik tuh jadwalnya lebih pasti dan lebih repetitif mungkin ya, karena setiap hari dari Senin sampai Sabtu itu kita masuk jam kerja, masuk hari kerja, dan kegiatan yang dilakukan itu nanti mungkin selanjutnya aku bakal cerita juga ya kayak gimana kegiatan koasnya. Tapi kayak secara garis besar tuh sama-sama terus gitu, kita tiap hari masuk, terus kegiatan di layanan kesehatannya baik itu di klinik maupun di rumah sakitnya itu kurang lebih sebenarnya sama gitu ya. Misalnya kayak bertemu dengan pasien, jaga di poli, atau misalkan nanti ada tindakan dan segala macam kayak gitu. Terus ada juga misalnya waktu-waktu bimbingan. Ya waktu-waktu bimbingan itu sebenarnya menurut aku lebih cukup terjadwal dibandingkan pas yang preklinik, karena kalau preklinik kan sesuai sama kayaknya tergantung teman-teman bisa kapan, terus tergantung dokter tutornya bisa kapan. Tapi kalau misalkan bimbingan ini tuh udah terjadwal gitu, misalnya kayak setiap minggu itu minimal berapa kali bimbingan di hari apa sama hari apa, biasanya Rabu sama Jumat. Jadi menurut aku kegiatannya tuh lebih terjadwal sih untuk yang di klinik ini kayak gitu. Tapi kalau secara garis besar kalau misalkan kayak kegiatan dan lain-lain tuh sebenarnya ya belajarnya anak FK aja gitu juga sih. Jadi kayak gitu paling kalau secara garis besar. Oh, baik Teh. Mungkin kan tadi kan dari jadwalnya. Kalau dari segi metode belajarnya gitu Teh, ada perbedaan nggak saat dari masuk preklinik ke masuk kelas gitu? Oh, beda sih pastinya. Karena kalau di preklinik itu pertama metode belajar itu kan kita berasalnya dari mungkin trigger case ya. Teman-teman lihat dari misalkan kayak artikel berita atau artikel jurnal atau mungkin kertas kasus dan lain-lain. Nah, kalau misalnya di koas sendiri atau di masa klinik ini kita ketemunya langsung sama pasien. Jadi kayak kasusnya itu bukan lagi dibentuk kertas lagi, tapi udah langsung sama pasien. Kalau misalkan kita belajar nih, misalkan sesuai guideline pemeriksaan apa yang harus dilakukan ke kasus ini. Kalau di klinik kan kita cuma kayak yaudah nulis aja, dipresentasikan aja. Tapi kalau di koas ini udah harus kita langsung aplikasikan gitu ke pasien. Nah terus kalau misalkan metode belajar kurikulum kita itu yang pas lagi S1 kan berarti ada tutorial ya? Iya. Ada sekar juga, terus ada skill set. Kalau sekarang skill setnya udah semua blok udah ada. Udah harus kita kecuali blok 3P. Oh, blok 3P memang nggak ada ya, tapi kalau yang lain udah ada gitu kan ya. Itu kan berarti metode belajarnya kalau kurang lebih kayak gitu. Nah kalau misalkan di koas sendiri itu sebenarnya ada sih semacam tutorial, tapi kita sebutnya sebagai CRS dan CSS atau Case Report Session dan juga Clinical Science Session. Jadi nanti itu untuk yang dilaporkan atau misalkan kalau tutor kan kita dari trigger case kita bahas basic science-nya apa, clinical science-nya apa ke dosen tutor kita kan. Kalau misalnya CRS sama CSS atau kita lebih suka nyebutnya sebagai AC ya, sekarang sebutnya AC Academic Club gitu. Nah kalau misalkan AC ini itu tuh kita melaporkan kasus yang sebenarnya terjadi di lapangan. Jadi kita ketemu pasien, misalkan aku ditunjuk sama DPJP aku atau dosen aku itu untuk oke, kamu pegang pasien ini, nanti aku itu akan follow up pasien itu dari awal mungkin dia masuk ke klinik atau misalkan ke rumah sakit sampai dia pulang itu kayak gimana. Nanti dilaporkan, kita mempresentasikan itu ke nanti itu ada narasumber dari RSAS dari setiap AC-nya kan. Kalian sekarang udah pakai Academic Club juga kan ya, GIS, GUS. Nah itu sama di koas juga pakainya sistemnya kayak gitu untuk kurikulum yang baru ya. Jadi kayak pakainya kayak gitu juga. Nanti sesuai ini nih, misalkan aku dapat kasus GERD ya, GERD itu kan masuknya GIS. Nanti ada narasumber dari GIS gitu ya, dari gastro, dari IPD mungkin yang fokusnya di gastro yang akan
menilai nih case report aku atau laporan kasus aku, kira-kira anamnesis Naila udah bener atau belum, apa sih yang masih kurang dan segala macam itu dipresentasikan. Mungkin teman-teman udah pernah ada yang dapat kesempatan buat ikut Zoom AC-nya kita nggak? Aku belum pernah Aku belum pernah. Aku Mungkin belum dari pernah. teman-teman sendiri di Iya. pasti Mungkin udah. ada ya, soalnya aku sering lihat banget kalau misalkan kita lagi presentasi kasus tuh teman-teman dari PSSK suka datang juga, jadi mungkin suka diundang sama dosen-dosennya untuk ikut. Nah itu modelnya kayak gitu. Terus kita ada bimbingan juga, terus kita juga masih punya tugas kayak community project juga kita masih punya ada juga. Terus ada juga yang satu lagi tambahan tuh namanya evidence based case report. Jadi kita bikin case waktu laporan kasus berbasis bukti kayak gitu sih. Oke. Oh, mungkin kayak banyak banget nih Teh, tapi ada nih Teh pertanyaan yang paling sering ditanyakan oleh Kema FK4. Jadi bagaimana sih Teh perbedaan sistem koas FK4 yang lama sama yang terbaru? Juga kayak gimana sih Teh kayak pembagian kelompok dan penempatannya gitu? Oke, jadi kalau misalnya bedanya itu yang lama sama yang baru, oh ya aku mau disclaimer dulu di awal kalau di sini tuh aku sharing aja gitu ya, sharing sesuai dengan pengalaman aku aja dan aku nggak berusaha untuk kayak menjelaskan yang paling benarnya nih yang kayak gimana sih kayak gitu ya. Tapi kalau misalkan perbedaan dari yang lama dan yang baru, mungkin kalau yang lama teman-teman Hubal tahun lalu udah pernah ya ngewawancarain Teh Sufi sama Kang Rosa kalau nggak salah buat yang kuasa lalu ya. Nonton ya di sini. Nonton ya di sini. Nah, jadi itu misalnya itu yang lama kayak gitu kan ya. Tapi kalau secara garis besar sebenarnya yang paling menjadi pembeda banget adalah pertama bentuk dari sistem pendidikannya. Kalau misalkan yang lama, mungkin teman-teman tahu ya, sering dengar yang namanya kayak stase-stase, ya kan, stase kulit, stase dalam dan lain-lain. Nah kalau misalnya di kurikulum yang baru, stasenya itu stase layanan primer atau FKTP dan stase rumah sakit. Nanti stase rumah sakitnya itu dibagi dua lagi, ada stase yang ranap atau rawat inap dan stase IGD. Jadi sebenarnya sistemnya itu difokuskan untuk kompetensi dokter umum, karena nanti kan dokter umum itu kalau misalkan sudah lulus internship itu bakal bertugasnya itu kalau di FKTP ya di puskesmas atau di klinik pratama atau di rumah sakit itu paling banyak mungkin di IGD atau di ruangan di rawat inap kayak gitu kan ya, makanya kurikulumnya itu berubah seperti itu. Nah itu untuk perbedaan yang pertama. Untuk yang kedua, wahana pendidikan utamanya sih, kalau misalkan Kang Teteh kan tahu ya mungkin lulusan Unpad nanti koasnya bakalnya di RSAS dan segala macam. Nah kalau mulai yang kurikulum 2020 ini itu udah nggak di RSAS untuk fokusnya, tapi wahana pendidikan utamanya itu nanti akan dititik beratkan di FKTP atau fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti puskesmas dan juga klinik pratama kayak gitu. Dan untuk rumah sakitnya itu juga ditempatkannya ke rumah sakit tipe C. Jadi kalau misalkan jenjang dari kayak layanan kesehatan gitu ya, itu ada yang tipe D, tipe C, tipe B, tipe A. Jadi tipe D itu tuh yang FKTP kayak puskesmas sama klinik pratama, tipe C itu nanti rumah sakit di atas lagi. Kalau sampai RSAS tuh yang paling utamanya tipe A kayak gitu. Nah tapi kalau misalkan untuk yang kurikulum yang sekarang itu dititik beratkan itu pada ya rumah sakit tipe C itu gitu. Harapannya semoga ya koas-koas ini atau dokter muda ini tuh bisa lebih banyak hands on gitu ke pasien karena kompetensinya akan lebih banyak tercover oleh di rumah sakit tersebut kayak gitu kan ya. Walaupun mungkin secara faktanya wahana-wahana tersebut belum tersebar secara merata gitu ya. Mungkin teman-teman yang satu ada yang bisa dapat kesempatan A, yang satunya lagi enggak kayak gitu. Makalah itu penting banget adanya yang waktu-waktu bimbingan itu kayak misalkan ketemu sama narasumber dari RSAS atau jadi ahlinya gitu ya, supaya kekurangan-kekurangan dari ilmu-ilmu tersebut tuh bisa setidaknya sedikit tertutupi kayak gitu. Teh, kalau kita sekarang kan kurikulumnya terbagi per kelompok gitu. Kalau saat kelas itu masih per kelompok kah? Sama, masih sekelompok juga, per kelompok, dan kalau yang aku lihat sih nggak berbeda ya sama yang kurikulum koas yang lama gitu. Kita dibagi jadi ada kelompok besar dan juga kelompok kecil gitu. Nah kalau misalkan yang Akang Teteh dulu tuh kalau kelompok besar itu bakal nanti di setiap stase mayor kalau nggak salah mereka barengan atau mereka akan diajak lagi. Tapi kalau yang kelompok kecil setiap mereka stase minor mereka akan selalu barengan. Nah kalau kita untuk yang kelompok besar itu nanti kita akan selalu bertemu kalau kita lagi ada sesi academic club atau case report session, kita pasti akan barengan sama mereka terus gitu. Kalau kelompok kecil itu selama 2 tahun kita koas itu kita bakal barengan terus sama dia. Jadi mau dimanapun kita wahananya akan dirotasi, satu misalkan
semester pertama di puskesmas ini, semester kedua di rumah sakit ini, kita akan selalu barengan sama kelompok kecil itu kayak gitu. Jadi memang kalau untuk dari segi pembelajaran masih dalam bentuk kelompok, dan itu cukup memfasilitasi juga sih pembelajarannya, karena kan kalau misalnya nggak dibentuk kelompok yang sama kayaknya akan susah gitu ya untuk men-track juga dari progres kita kayak gimana. Jadi mungkin tujuannya dibikin kelompok yang sama itu kayak gitu. Biar bisa diskusi juga kan ya Teh. Oh berarti kayak 2 tahun tuh nggak diubah-ubah lagi gitu Iya, kan? nggak diubah. Kalau misalkan S1 kan Iya, diubah ya masih setiap diubah, tahun. iya, Nah, gitu. Kalau kita enggak. Kalau kelompoknya berapa anggota ya Teh? Kalau kelompoknya untuk kelompok kecil itu ada 5-6 anggota. Kalau kelompok besar itu terdiri atas 7-8 kelompok kecil, jadi mungkin 40-an anggota kayak gitu. Oh, kayak tutor sama temen seblok gitu juga? Iya, model kayak gitu, tutor sama teman seblok. Terus Teh tadi Teh sempat mention yang narasumber itu ya Teh. Itu per minggu ada kah atau Iya. berapa kali Teh? Jadi kan sekarang kita sistemnya bukan per departemen ya, jadi kita bertemunya bukan kayak oke sekarang kita lagi departemen IPD ketemunya sama narasumber IPD, tapi kita itu pakai sistem academic club sama kayak teman-teman. Jadi oke minggu ini untuk kelompok besar tuh disebutnya cluster kalau di kita. Jadi misalkan kayak aku tuh di cluster 5, kelompok kecil aku 5.1 kayak gitu. Nah cluster 5 untuk minggu ini itu academic clubnya GIS dan GUS. Berarti kita masing-masing orang itu wajib untuk punya setidaknya 1 kasus GIS, 1 kasus GUS. Kayak gitu nanti didiskusikan nih di cluster, di kelompok besar, kira-kira kasus siapa yang mau dipresentasikan di depan narasumbernya, misalkan kayak gitu. Nanti dari prodi akan nge-assign nih narasumbernya. Oke, misalnya cluster 5 untuk GIS dan GUS narasumbernya adalah dokter A sama dokter B kayak gini. Nanti dihubungi ya, tolong minta kesediaan waktunya terus presentasikan kasusnya kayak gitu. Jadi memang sesuai dengan jadwal akademik club sih, dan akademik clubnya sama kayak teman-teman semua gitu. Oke nih. Menarik ya tentang yang koas sistem terbaru ini. Aku baru tahu loh Teh. Oh iya, Iya, tahu banget. iya, tahu bener. banget. Tapi sama ini kayak pernah denger gitu nggak? Iya pernah Iya. dengar, cuma kayak masih kurang tahu dulu infonya benar atau enggak gitu. Dengarnya Terus kayak nggak gimana? terus nggak yang detail gitu loh Ah. kayak Kita cuma tahu udah nggak ada stasenya lagi. Hmm. Kita juga nggak tahu Teh ujian-ujiannya tuh kayak gimana. Iya. Mungkin aku lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Teteh pernah nggak mengalami demotivasi ketika koas, dan juga pernah mengalami tantangan atau challenge gitu nggak Teh waktu koas? Kalau sebenarnya demotivasi yang dimaksud itu sampai kayak lu nggak bisa ngapa-ngapain Iya. itu yang burn out banget tuh sebenarnya kayaknya belum pernah ya sampai saat ini gitu. Apalagi kan mungkin aku juga bukan masih sih, lebih ke arah aku juga sekarang di semester kedua gitu ya, masih ada waktu sekitar 1 tahun lebih lagi untuk menyelesaikan koas gitu. Jadi mungkin masih banyak lagi waktu gitu ya. Tapi kalau selama sekitar hampir 1 tahun ini sih belum sampai yang demotivasi banget. Cuman pastinya ada dong kayak waktu-waktu yang ngerasa jenuh nih, apalagi kalau sekarang kan teman-teman aku udah ada yang rotasi ke rumah sakit, tapi aku baru mulai rotasi ke rumah sakit tuh 2 minggu lagi, sekitar 2 minggu lagi. Jadi sekarang aku masih di FKTP, dan kegiatan di FKTP tuh cenderung repetitif banget menurut aku ya. Jadi kayak oke, berangkat pagi misalkan jam 7 berangkat terus selesai jam 4, tapi klinik misalkan tutup sampai jam 8 malam. Jadi kayak kalau misalkan kita mau ikut shift sampai jam 8 ya udah mangga kayak gitu. Tapi ya udah setiap hari yang kita lakukan tuh kayak gitu-gitu aja kayak gitu kan. Jadi kadang tuh kayak aduh udah mulai bosen lah, jenuh lah dan segala macam, kayak kegiatannya gini-gini aja. Terus misalkan kalau ketemu pasien, kalau misalkan di FKTP kasus-kasusnya atau penyakitnya mungkin ya udah yang kayak gitu-gitu lagi kan, misalkan kayak ISPA kah atau diare, demam kah dan segala macam kayak gitu. Mungkin kalau dengar cerita-cerita dari teman-teman yang di RS atau kakak tingkat yang emang dari awal itu di RS, kayaknya mereka kok banyak ya kegiatannya kayak nggak terbatas. Itu pasti pernah dirasakan juga sama aku gitu kan ya. Apalagi kayak kurikulum ini pertama kali diterapkan itu kan di angkatan aku, jadi kayak seolah-olah masih banyak banget hal-hal yang mungkin perlu ditingkatkan, perlu diperbaiki, masih banyak banget kurangnya atau yang gimana. Dari angkatan aku ke prodi atau ke fakultas juga udah sering banget yang kayak ngobrol dan segala macam juga gitu, karena kok banyak nih yang kayak gini-gini kayak gitu-gitu kan ya. Jadi kayak di situ sih masih pasti ada waktu-waktu yang kayak aduh jenuh banget ya, maksudnya kegiatannya udah kayak gini-gini aja. Cuman balik lagi sih kayak masing-masing ke apa ya, coping mekanisme masing-masing gitu. Kalau dari aku sendiri tuh kalau udah ada di titik yang lagi jenuh ya udah jangan dipaksain gitu, istirahat aja, tapi jangan lupa kabarin ke teman-teman sekelompok karena itu yang penting banget. Jadi kayak di samping akademik yang mungkin kayak
cukup bikin keteteran kayak gitu ya, tapi teman-teman sekelompok tuh yang paling penting banget lah kayak kita itu jaga banget itu, karena kalau misalkan teman-teman dari awal udah nggak enak dan segala macam tuh pasti ngapa-ngapain juga nggak enak gitu kan. Jadi kayak mau gimana pun itu pasti harus kabarin ke teman-teman. Terus sekarang kita udah punya kayak semacam dosen wali dan juga ada preseptor lapangan juga kan, yang kayak hampir 24 jam per 7 gitu ya. Kalau misalkan 7 hari masuk itu pasti bareng-bareng kita, jadi jangan lupa kabarin mereka kayak gitu juga. Itu per 2 tahun sama terus deh? Apanya? Dokternya? Kalau untuk dosen walinya sama. Oh. Dosen walinya sama, jadi kita dapat satu kelompok tuh dapat 2 dosen wali. Tapi kalau untuk preseptor lapangannya itu nanti akan diganti per semester kayak gitu. Terus mungkin pertanyaan selanjutnya kali ya, apakah kalian pernah merasa kayak materi yang biasa kurang dipelajari secara mendalam saat praklinik, oh ternyata pas koas tuh sangat bermutu otak kayak dari skillsnya kah atau dari teorinya, terus apakah ada kesalahan yang kita nggak mau ulangin lagi saat menjadi koas gitu? Oke, kalau misalnya dari segi materi atau keterampilan, mungkin karena ini emang kayak kurang hokinya angkatan aku aja ya. Aku masuk tuh di zaman COVID yang serba online, jadi mungkin skills lab belum seintens teman-teman semua. Terus kayak materi belum yang belum yang sesiap teman-teman sekarang mungkin ya. Aku nggak tahu kalau yang sekarang, tapi semoga aja udah lebih baik daripada yang sebelum-sebelumnya. Jadi kayak banyak banget mungkin ketimpangan antara teman aku sama aku dari segi pengalaman dapat skills misalkan kayak gitu ya. Misalkan di Blockbus, pas zaman aku Blockbus tuh aku udah dapat skills untuk sirkumsisi atau sunat. Tapi kalau ada teman aku yang seangkatan bahkan sama aku, tapi AC bus atau Blockbus itu nggak barengan sama aku, ternyata dia nggak dapat skills itu. Jadi kayak di situ sih yang mungkin sangat disayangkan kali ya. Jadi pasti tanya sama dokter di lapangan atau pas di lapangan kayak ini kan pernah diajarin kan pas lagi S1 skillsnya, tapi kayak akhirnya ada beberapa teman-teman aku yang belum dapat dok waktu itu, belum bisa dok dan segala macam. Jadi memang hal-hal tersebut sih. Jadi kalau teman-teman mungkin sarannya kalau misalkan memang ada hal-hal kejadian kayak gitu lagi, mungkin bisa saling ngelengkapin, misalnya bagi dengan catatannya kah, atau kalau misalnya bisa request ke prodi untuk minta boleh nggak kita minjem ruangan atau minjem manekin untuk yaudah nih satu angkatan kan pasti punya kayak tim akademik kayak gitu ya, tim akademik atau misalkan Hima kan punya teman-teman penpro dan lain-lain kan mungkin bisa tuh bikin kayak fasilitasi, ayo nih saling dilengkapin kayak skill-skills yang belum kayak gitu-gitu. Jadi mungkin itu apalagi ya kalau misalkan materi itu hal-hal yang kayaknya aku ngerasanya aduh harusnya aku lebih lagi nih sebelum, kayaknya pas koas kok masih banyak kurangnya. Sebenarnya lebih ke arah ini sih kayak memperdalam apa yang dibahas gitu. Kadang tuh pas awal aku dengan kurikulum yang baru ini, dengan kok akang teteh kok pada dapatnya pakai kertas kasus, kayak sistemnya tuh udah pasien datang dengan ini sedangkan kita kan pakainya ya artikel berita lah, ini kecelakaan lalu lintas apa ya kan gitu kan, kayak gitu kan. Jadi kayak pas awal-awal tuh aku masih yang denial banget itu, sehingga banyak banget poin-poin yang mungkin gak terbahas atau kurang aku dalami gitu loh. Sehingga mungkin memang ya kita semua tahu kalau lagi masa koas itu lebih banyak untuk keterampilan klinisnya gitu, kayak gimana hands on langsung ke pasien, anamnesis langsung ke pasien, pemeriksaan langsung ke pasien. Cuman di belakang itu semua kalau kita nggak tahu ilmu basic science itu jadi kayak apalagi kalau misalkan selain pemeriksaan fisik dan anamnesis perlu juga kan edukasi, apalagi kalau misalkan pasien yang orang awam gitu kan, mereka nanyanya itu bukan kayak obatnya ini harus kayak gimana dok dan segala macam, atau kenapa sih bisa kayak sakit perut kayak gini ya waktu fisiologi kayak gimana, kan kayaknya nggak bakal ditanyain gitu kan. Cuma ditanyanya biar nggak kayak gini lagi harus kayak gimana ya, dan kalau itu kan nggak bisa edukasi sembarangan kan. Jadi itu sih yang kemarin aku notes banget ya, aku kayak oh iya ini harusnya dipelajarin kemarin misalkan di blog DMS, tapi aku kayak kurang lupa lagi, aku nggak baca-baca lagi dan segala macam. Jadi kayak itu sih sebenarnya harusnya aku punya catatan yang lebih baik yang bisa aku bawa terus sampai koas bahkan sampai lulus jadi dokter gitu. Jadi mungkin bisa dicatat juga nih teman-teman Kema, harus dari sekarang buat notes-nya tuh yang rapi gitu ya. Yang terstruktur, rapi, lengkap gitu. Terus jangan lupa buat sharing juga ya. Jadi jangan gatekeep. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya nih Teh, apa ada kenangan yang memorable saat menjadi koas? Oke, kalau yang memorable aku juga belum bisa ngejelasin banget ya, karena kan baru kayak setahun gitu. Jadi kayak kalau yang memorable banget tuh jadi kalau dari sistem ujian kan kalau misalkan ujian yang akang teteh tuh misalnya ada SOKA juga ya, terus ada mungkin yang multiple choice question gitu kayak yang pilihan ganda, terus misalnya ada namanya mini CX, jadi kayak kita meriksa pasien tapi nanti langsung dinilai sama dokter pengujinya gitu loh. Jadi kayak gitu-gitu.
Tapi kalau misalnya di kurikulum yang terbaru sekarang ini, jenis ujiannya itu ada yang namanya itu ujian long case atau cohort. Jadi kita itu ngikutin satu pasien ini bener-bener dari awal sampai akhir, sampai kayak berminggu-minggu kita ikutin. Bahkan kita lakukan sampai kayak home visit, kita nilai penilaian rumah sehatnya, kita nilai misalkan kalau dia lansia gimana sih full risk assessment-nya, resiko jatuh, terus gimana untuk kayak kondisi mental dan segala macam tuh kita nilai juga. Jadi supaya kita bisa melihat pasien tersebut itu as an individu gitu. Jadi bukan sebagai penyakit aja tapi individu. Jadi kayak nah itu tuh dijadikan ujian. Nah ujiannya tuh kayak gitu. Jadi bener-bener itu bukan lagi kayak kita milih kayak kalau misalkan di preklinik kan kita bikin essay gagasan sesuai dengan bloknya Iya, gitu kan ya. bener. Kalau ini bener-bener itu kita bisa ditanya atau diuji dari segala jenis. Iya. Ya, jadi ujiannya tuh anggapannya bukan per stase lagi gitu, tapi kayak bener-bener oke, misalkan dia punya diabetes mellitus, tapi dia udah punya komplikasi juga, misalkan kayak ke mata sampai retinopati kayak gitu. Iya. Atau misalnya dia itu karena dia tinggal sendiri, jadi misalkan kayak kualitas dari kondisi mentalnya juga terganggu dan segala macam. Jadi itu benar-benar kita bisa ditanya dari segala macam kayak gitu. Nah itu tuh itu cukup kayak apa ya, memorable juga karena dari segi prosesnya kayak kita pas lagi mau nyiapin ujiannya itu kan kita harus tahu pasien ini kayak berkali-kali kan. Iya. Kita harus yang kayak sampai kunjung lo berkali-kali, bahkan sampai ada aku udah yang mungkin udah cukup bonding kali ya sama pasien, sumpah yang kayak aku lebih, Neng nanti kalau misalkan mau nikah undang bapak ya kayak gitu loh, sampai yang kayak gitu-gitu. Jadi kayak memang udah ada hubungan kayak antara dokter patient relationship-nya udah terbangun, dan kayak aku udah bisa kayak ngerasa oh iya ya, maksudnya kayak ternyata jadi dokter yang cuman duduk dan ngomong sepatah dua patah kata sampai ngasih obat aja tuh nggak cukup gitu. Ternyata banyak banget di luar sana, mungkin di luar ruangan kita gitu ya, pasien itu tuh butuh yang lebih dari itu. Ada banyak juga nih misalkan kayak pasien yang misalkan datang gitu ya, mungkin ini kan aku udah pengalaman yang kayak sering duduk di poli gitu ya bareng sama dokter yang lagi praktik di polinya. Jadi aku sering observasi kayak ternyata banyak loh dari mereka yang kayak pengennya tuh datang ke klinik atau datang ke rumah sakit tuh sebenarnya udah pengen ada yang diajak ngobrol aja, karena di rumah misalkan sendiri segala macam. Jadi kayak ternyata dunia kedokteran dan hubungan dokter dan pasien tuh lebih luas dari itu. Jadi paling itu sih. Menarik banget gak sih, Vel? Iya. Mungkin ini kali Teh, untuk pertanyaan terakhir nih, dari Teteh sendiri apakah ada saran untuk MF kelas 4 yang akan menjalin koas nantinya? Dari tips and trick gitu Teh. Oke, jadi kalau misalkan pesan dari aku gitu ya, sebenarnya lebih ke arah sebenarnya bukan tips juga sih ya, tapi kayak karena mungkin dari S1 juga kita udah dipupukin banget bahwa kita itu adult learner ya. Kita kayak bener-bener belajar tuh harus serba pembelajaran orang dewasa gitu. Jadi nggak bisa lagi berharap yang disuapin dan segala macem. Kayak mungkin sekarang kalau misalkan teman-teman di PSSK tuh masih ada sekar yang misalkan kita disuapin dengan materi dan segala macam, atau mungkin ada dokter yang ngasih materi secara cuma-cuma. Cuman kalau misalkan nanti di koas tuh bener-bener kayak kalau misalkan lo mau dapat pengalamannya lo harus minta. Jadi kayak kalau nggak pernah minta ya nggak bakal dapet gitu. Kalau nggak punya keberanian buat minta ya nggak bakal dapet. Misalkan kayak lagi di FKTP gitu ya, yang aku tadi bilang kelihatan tuh repetitif kayak gitu-gitu aja, kita nunggu dulu ada pasien datang atau enggak. Terus kalau misalkan lagi di penapisan awal kita cek tensinya, keluhan utama, di dalam kita konfirmasi lagi dia kayak gimana. Terus nanti kalau misalkan kita mau follow up lebih lanjut, kita bisa follow up dengan ada namanya BST atau bedside teaching gitu, nanti didampingi sama dokternya. Nah kalau misalkan kalau kita nggak minta gitu ya, misalkan kita minta ke perawatnya, Teh aku mau ikutan dong misalkan suntik IM, suntik IV, itu nggak bakal ada tuh kita diajak kayak ayo dok di sini, ayo ikut, ayo cobain kayak gini, itu nggak ada. Jadi harus kita yang minta gitu, dan itu beneran yang aku rasakan banget, karena kayak ya udah kalau kita diem aja kita nggak bakal dapet kesempatan itu gitu. Jadi mintalah terus ditambah lagi dengan kurikulum yang cukup berbeda ini gitu ya. Jadi kurikulum yang cukup berbeda, aku nggak tahu nanti, semoga aja di pas lagi teman-teman semua nanti udah jadi koas tuh akan lebih banyak lagi perbaikan, dan juga mungkin dari sistemnya udah lebih baik lagi gitu ya. Cuman kalau sekarang yang serba masih adaptasi, jadi kayak semua orang tuh masih bingung, bukan hanya dari mahasiswanya aja, tapi dari dosennya juga, dari petugas pelayan kesehatan yang tempat wahana pendidikan juga masih bingung. Jadi kalau kita yang nggak minta dan bikin jadwal belajar kita sendiri, konten kita sendiri tuh ya udah kita nggak bakal dapat juga gitu loh. Kita nggak bakal dapat kasus per minggunya, kita nggak bakal dapat keterampilan yang seharusnya kita punya. Jadi
gitu deh. Pokoknya harus punya keberanian buat minta, karena kalau misalnya kita nggak minta atau kita nggak inisiatif sendiri ya kita kayaknya susah dibuat dapetin apa yang kita butuhkan. Oh iya. Oke. Jadi mungkin inisiatif bertanya, berani dan belajar terus kali ya, Teh? Betul. Oke. Oke, mungkin karena pertanyaan kita udah habis nih Teh, ada nggak sih closing statement dari Teteh yang mau diutarakan? Oke, apa ya kalau closing statementnya? Mungkin karena kita itu ada di kurikulum transformatif ya, mungkin dari teman-teman juga semoga aja, kalau aku pernah ngobrol juga kalau saya sama teman-teman 2023 juga gitu ya, kalau ternyata dari teman-teman sih udah lebih yang menerima gitu ya, misalkan kurikulum yang sekarang seperti apa dan segala macam, mungkin agak berbeda dengan teman-teman aku dan aku juga ya, angkatan aku yang sekiranya kayaknya masih banyak banget denial dari awal pas lagi pertama kali itu kan, karena dan aku bersyukur banget kalau teman-teman udah bisa menerima itu gitu dan udah bisa beradaptasi. Yang mau aku sampaikan sih sebenarnya jangan berkecil hati atau jangan terlalu jangan terlalu sedih ngerasa kayak kok kita nggak dapat apa yang didapetin sama yang sebelum-sebelumnya dan segala macam. Percaya aja sama diri sendiri, kayak ini udah ada kok kakak-kakak kita yang sebelum kita ini udah ngelewatin ini, jadi pasti kita bisa juga ngelewatinnya. Dan kalau misalnya teman-teman ada yang punya concern atau punya hal-hal yang ingin disampaikan, baik itu ke teman-teman di angkatan atau misalkan dari sistem belajar gitu ya, ke prodi atau fakultas, disampaikan aja, karena kan setahu aku juga dari prodi teman-teman sendiri juga sangat fasilitasi kan, kalau misalkan ada apa silahkan disampaikan dan segala macamnya. Jadi jangan berkecil hati, pastinya semua ini tuh ada alasan yang baiknya juga. Tetap semangat, kalian keren kok, sumpah seriusan, kalian pasti bisa, jadi tenang aja, pokoknya semangat selalu. Oke, makasih banyak ya Teh atas closing statement-nya. Nah, sudah tidak terasa lagi, ternyata semua pertanyaan sudah terjawab dengan baik sekali dari Teh Naila. Yang luar biasa sekali nggak sih Bis, memberikan insight, pengalaman, sangat inspirasi banget bagi kita semua. Mungkin terima kasih banyak Teh Naila telah meluangkan waktu pada bincang-bincang pada hari ini. Kalau begitu saya, Felicia, dan rekan saya, Biza, Biza, sebagai moderator izin untuk pamit undur diri menutup kegiatan Bincang Inspirasi Alumni. Sampai bertemu di waktu Teh. Makasih ya teman-teman semua. Wah, seru banget ya Bis, aku dapat banyak banget insight dari Teh Naila mengenai sistem kelas yang sekarang ternyata cukup berbeda dengan angkatan-angkatan sebelumnya. Mulai dari rutinitasnya, kehidupan sehari-hari, metode belajar, ujian, atau bahkan kelas sekarang juga dibikin berkelompok loh. Iya bener banget tuh Vel, jadi kayak kegiatan tutorial kita biasanya nggak sih? Iya. Nah, dari hasil wawancara tadi, kita juga tahu nih apa saja sih yang perlu disiapin untuk menuju jenjang koas nantinya. Tapi teman-teman yang nonton juga nggak perlu khawatir, karena kami, Seksi Hubungan Alumni, akan mendatangkan narasumber alumni F4 yang gak kalah keren dan juga gak kalah seru seperti bidang hari ini. Nah, maka dari itu, yuk ikuti keseruan Bincang Inspirasi episode selanjutnya. See you!